kata beliau, yang dicari oleh manusia, seluruh manusia dalam kehidupannya adalah satu hal. Jadi semua manusia, mau miskin, mau kaya, mau pejabat, mau rakyat biasa, mau laki-laki, mau perempuan, semua manusia itu pada akhirnya hanya cari satu hal. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang Allah muliakan, ada sosok yang sangat menarik. Salah satu ulama besar yang hendaknya kita jadikan ibrah, karena beliau ini unik, hadirin. Ulama yang hidup di abad ke-4 sampai ke-5 Hijriah. Beliau wafat di tahun 456 Hijriah. Beliau tinggal di Spanyol, hadirin. Siapa beliau? Siapa? Ini muka-mukanya nih muka-muka Spanyol, hadirin. Siapa? Siapa, hadirin? Saya kasih tahu namanya, antum sebutkan nama ininya ya. Saya sebutkan nama aslinya, antum sebutkan nama terkenalnya. Abu Muhammad Ali bin Ahmad Imam Al-Qurtubi. Masya Allah. Salah, hadir. Kita kasih hadiah. Apa hadiah buat antum? Kasih hadiah parfum. Karena berani, hadirin. Penuntut ilmu yang berani dulu. Salah urusan kedua. Masya Allah. Siapa? Imam Ibnu Hazm atau Ibnu Hajem? Masya Allah. Kalau kasih parfum berarti benar, salah? Benar, barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Hazm. Hadirin, Imam Ibnu Hazm tuh, tahu Ibnu Hazm? Enggak? Tetangga? Kalau tetangga cuman sama nama doang, karena beliau sudah wafat tahun 500-an, sebagaimana sudah tahun 500-an, sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya. Abad ke-5, meninggal di tahun 456. Beliau itu komplit, hadirin. Komplit. Kalau orang sekarang bilang full package, paket komplit. Beliau punya semuanya, bisa dikatakan. Dalam kehidupan, beliau jenius beliau. Cukup belum? Beliau kaya, hadirin. Kaya sekali. Dan menariknya, beliau pun juga pernah merasakan hidup susah. Komplit nggak tuh? Pernah kaya, pernah susah juga.
Beliau lahir dari keluarga besar, bapaknya menteri, hadirin. Bayangkan, bapaknya hidup di rumah yang sangat besar. Dan beliau pun punya kedudukan yang istimewa. Jadi bapaknya punya kedudukan, beliaunya punya kedudukan juga. Dan beliau pun sangat mengerti wanita. Karena waktu kecil beliau hidup di lingkungan wanita. Makanya beliau pernah mengatakan tidak ada satupun yang beliau ketahui ya, jadi tidak ada ulama atau sosok yang paling tahu wanita daripada saya, kata beliau. Tahu dari A sampai Z, dinamika ibu-ibu, beliau tahu. Komplit nggak tuh jamaah? Harta tahta wanita, khatam. Oh, khatam. Dan di waktu yang sama pernah susah juga. Itu luar biasa dia. Jenius. Setelah beliau mengalami semua dalam kehidupan beliau, beliau menjelaskan rahasia kehidupan. Kata beliau, yang dicari oleh manusia, seluruh manusia dalam kehidupannya adalah satu hal. Jadi semua manusia, mau miskin, mau kaya, mau pejabat, mau rakyat biasa, mau laki-laki, mau perempuan, semua manusia itu pada akhirnya hanya cari satu hal. Itulah kesimpulan beliau dari ilmu yang sangat mendalam dan pengalaman hidup yang sangat komplit. Apa satu hal tersebut, hadirin? Hah? Ini itu beliau sebutkan dalam kitab beliau Al-Akhlaq Was-Siyar. Apa? Ini modal nekat atau memang baca kitabnya, hadirin? Untuk memastikan saya butuh kata-kata beliau secara letterlock. Satu kata majemuk. Biar kita bisa buktikan nih. Ini baca atau ilham, hadirin. Hah? Apa inti dari ini semua, kata beliau? Kata beliau, jamaah sekalian, inti dari ini semua adalah tordul ham. Tordul ham. Apa arti tordul ham? Menghindari kesedihan dan menolak kesedihan. Semua aktivitas kita, semua yang kita perjuangkan, kenapa kita kerja, kenapa sebagian kita milih jadi pegawai, kenapa sebagian kita milih dagang, kenapa sebagian kita memilih jadi pengusaha, masuk ke dunia UMKM, kenapa ada orang memilih jadi penuntut ilmu, kenapa orang memilih
bidang yang lain. Intinya tordul ham. Intinya adalah tidak mau hidup di dalam kesedihan. Yang dihindari oleh manusia adalah kesedihan. Semua itu hanya jalan, semua itu hanya sarana. Intinya adalah tordul ham. Catat nih hadirin, ini sosok yang udah khatam semuanya. Beliau nggak mengatakan yang dicari manusia adalah rumah mewah, bukan, kata beliau. Hadirin, nggak ada di antara kita yang lebih kaya daripada beliau. Nggak ada di antara kita di sini lebih jenius daripada beliau. Nggak ada di antara kita di sini yang lebih ngerti tentang wanita dibanding beliau. Dan ketika kita hidup susah, pernah ngerasain hidup susah nggak hadirin? Kapan? Ya sekarang Pak Ustadz gitu. Beliau juga pernah hidup susah. Dan mungkin pada fase beliau hidup susah lebih susah daripada kita atau sebagian kita di sini. Lalu kata beliau yang paling yang tujuan tordul ham. Dan kuncinya adalah iman dan amal soleh, zikrullah, hati yang bersyukur, dan kesolehan dan dukungan dari keluarga. Itu intinya hadirin. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan, ingat beliau nggak ngasal. Masih ingat nggak? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kita bagi tugas hadirin, Anda sebutkan ayatnya, suratnya, antum sebutkan ayatnya. Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Yunus ayat berapa? Hadirin, kalau berani satu lawan satu, jangan keroyokan, angkat tangan bilang. 63. Yang lain 62. Yang lain 62 dan 63 hadirin. 62 63. Jadi saya kasih parfum bagi 2. Loh kan setengah-setengah, nggak fair dong. Jawabannya 62 63, tentunya, tapi nggak apa-apa, kita kasih lagi nih. Betul. Tadi siapa yang bilang 6? Tadi yang jawab tadi siapa? Coba angkat tangan tadi. Yang 62, 62, Masya Allah. Masya Allah. Hadirin Allah muliakan, lihat Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Apa kata Allah? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang wali, tentang orang beriman, orang yang bertakwa, lalu Allah menjanjikan sesuatu untuk mereka. Allah janjikan apa dalam ayat ini? Harta yang berlimpah? Bukan. Kedudukan yang tinggi di masyarakat? Bukan. Allah janjikan la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Mereka tidak akan hidup dengan rasa takut, paranoid dan kesedihan. Hadirin, catat baik-baik. Hanya orang-orang yang mengerti kehidupan yang paham ayat ini.
Banyak orang nggak tertarik dengar ayat ini karena nggak ada duitnya, nggak ada fulusnya. Mereka nggak ngerti kehidupan, hadirin. Inti dari kehidupan itu hidup nggak sedih, itu tadi. Hidup nggak takut, hadirin. Nggak takut. Itu yang dikatakan Ibnu Hazm. Makanya saya bilang Ibnu Hazm ini unik, luar biasa. Ini paket komplit. Jadi kalau beliau bicara tentang kehidupan, antum denger deh. Dia udah ngalamin semuanya beliau itu. Beda kalau kita yang dari lahir hidup miskin bicara tentang kekayaan. Bro, kekayaan tuh nggak penting. Ya orang akan ketawa, ya lu karena nggak pernah kaya, jadi cari justifikasi, cari alasan. Tapi kalau yang bicara kekayaan itu bukan inti dari segalanya, terus kita lihat dia orang paling kaya di Rawalumbu, kan kita mikir ya, dia orang paling kaya, dan dia bilang begini, pasti ada sesuatu. Ibnu Hazm rahimahullah ini level internasional, hadirin. Itu hal yang paling penting. Hadirin, apa arti kekayaan kalau antum ketakutan? Artinya apa arti kekayaan kalau kita ketakutan? Kira-kira ada enak-enaknya nggak? Oh, nggak ada enak-enaknya, hadirin. Orang yang sedang menikmati kenyamanan rumahnya yang harganya 100 miliar, rumahnya harganya 100 miliar, pas lagi santai-santai gempa, kira-kira masih bisa ganti channel TV nggak? Bubar, hadirin. Itu rumah 100 M nggak ada rasanya. Nggak ada rasanya. Nggak ada artinya kalau kita nggak dapatkan ketenangan dan kenyamanan. Dan bagaimana cari mendapatkan itu semua? Lisanun dzakir, qalbun syakir, dan istri yang soleha.